Salam sehat sedulur, salam sejahtera. Saya secara khusus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Sedulur, seperti biasa di kandang. Nah, ini adalah ember-ember pakan racikan kita. Nah, di bahan ini sebenarnya di ember ini ada tepung ikan, kepala ikan teri yang sudah relatif hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan. Nah, di dalam ini ada nasi aking sama beras, nasi aking sama itu dedak. Nah, ini tepung ikan kita campur dengan air panas. Nah, apa sebenarnya yang kita mau sharingkan, sedulur? Jadi ketika kita kegiatan budidaya ayam, salah satu ikhtiar dari pembudidaya itu adalah mencari pakan alternatif yang kira-kira berbahan biaya murah tapi kualitasnya relatif itu masih mengandung nutrisi baik protein, karbohidrat maupun suplemen vitamin dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita bisa lupa bahwa dalam setiap bahan itu ada potensi-potensi yang namanya bakteri, virus, ataupun mungkin penghantar bakteri yang membuat kesehatan ayam kita itu bisa bermasalah atau terkendala. Nah, sedulur tadi melihat ini adalah kepala ikan teri yang direndam dengan air panas. Kita punya kebiasaan di sini itu adalah nasi aron, kepala ikan teri kita campur dengan air panas, baru kita aduk. Dan kadang-kadang bisa kita campur lagi dengan yang namanya itu hasil racikan, hasil fermentasi dari ampas serut kelapa, ya, maupun sayur mayur yang sudah difermentasi, ya. Ampas serut kelapa seperti ini, relatif dicampur M4 lalu difermentasi anaerob. Nah, saya hanya mau mengatakan sedulur hati-hati dengan yang namanya pakan alternatif, khususnya dua bahan yang kira-kira memang kita harus olah sebelum kita berikan kepada ayam kita. Loh, kenapa? Ya, karena mereka bisa mengandung bakteri, virus, ataupun menghantar yang namanya kemungkinan kandungan yang membuat kesehatan ayam kita itu bermasalah. Nah, contohnya apa itu? Yang dua itu, yaitu adalah kepala ikan teri yang relatif asin, dan juga itu nasi aron yang relatif dalam proses penjemurannya belum tentu diolah sebelumnya. Kadang itu bisa bergumpal hitam, kuning, lalu kemudian campuran bekas nasi goreng ada di dalam, langsung dijemur, lalu kemudian itu kering, lalu dijual ke kita. Dan itu harus dikatakan KW3 atau KW2 dan harus hati-hati. Nah, nanti kita akan kasih beberapa catatan tentang bagaimana mengolah itu nasi aron menjadi pakan alternatif. Nah, tetapi hari ini sedulur, ini adalah kepala ikan teri. Saran saya dan pengalaman saya, meskipun nasi aron dan ikan teri itu direndam dengan air panas, sebaiknya memang dipisah ketika merendamnya. Dan ketika merendamnya itu dipisah, ada baiknya itu cairan dari kepala ikan teri itu dibuang. Loh,
Kenapa harus dibuang? Di situ kan masih ada kandungannya. Pertama, kadar asin harus kita kurangi. Ya, karena kita tahu yang namanya ikan asin, mau ikan teri, ikan apapun itu pasti itu asin karena dari laut. Nah, yang kedua, ini harus diwaspadai. Apalagi ikan teri yang sudah berbulan-bulan, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, itu ditumpuk oleh pedagang dan bahkan itu warnanya sudah jadi hitam dan kadang ketika lembab dia ada belatung di situ. Tetapi yang saya mau katakan sedulur, ini yang harus hati-hati. Apa itu? Yaitu borak, formalin. Dan ketika kita kasih ke ayam dan dia sempat makan, maka kemungkinan besar salah satu gejala yang diperlihatkan adalah dia sering minum. Selalu minum. Selalu minum. Dan itu artinya apa? Dia dehidrasi karena garam itu menuntut dia harus minum. Karena ayamnya terlanjur mungkin kebanyakan memakan itu ikan teri asin atau mungkin garam. Berarti artinya apa? Itu adalah gejala yang kemungkinan ketika ayam kebanyakan memakan ini kepala ikan asin ketika airnya tidak dibuang. Oleh karena itu, sedulur, catatannya kalau bisa nasi aron sendiri kepala ikan kalau bisa 2 kali harus direndam dengan air panas sebelum dicampur dengan nasi aron. Sehingga apa? Kadar garam berkurang. Yang kedua, borak formalinnya kita buang. Karena dengan 2 kali rendam berarti kadar kandungan borak atau formalin itu kita sudah buang minimal 50%, 60% dan itu adalah bahan pengawet. Dan ketika dimakan oleh ayam kita dan terlanjur di situ dibawa oleh virus, dibawa oleh bakteri patogen, maka ayam kita akan mulai nunduk-nunduk. Selain tadi itu dia akan banyak minum, kedua dia akan nunduk-nunduk, lesu, dan gejala yang diperlihatkan berikutnya adalah kepalanya mulai bengkak seperti ada berair. Dan di situ artinya apa? Pengawet itu bekerja sama dengan seperti ketika ada mayat diberikan formalin tetapi lewat pada masanya, masa fungsinya, maka akan kelihatan itu jasad bengkak-bengkak, mulai gembung-gembung dan ya seperti berair. Dan itu artinya apa? Ketika ayam kita sudah sampai pada gejala itu, khususnya di kepala yang bengkak, yang kemudian sepertinya ada cairan, itu artinya kita kasih obat apapun, mau super tetra, mau trimesin, mau obat apapun, itu tidak bakalan sembuh ayam kita ini. Nah, oleh karena itu sedulur, hati-hati menggunakan yang namanya kepala ikan teri. Kalau bisa jangan gunakan. Daripada kita akan mengalami kerugian ketika kita memikirkan pakan alternatif hanya gara-gara biaya lebih murah, tetapi kita lupa kepala ikan itu mengandung yang namanya satu, kadar air, garamnya tinggi, asin. Nah, kedua, di situ ada bahan pengawet borak maupun formalin. Kalaupun seandainya dalam keadaan darurat kita masih tetap memanfaatkan itu karena ada kandungan proteinnya tinggi, kita cuci 2 kali dengan air panas. Kalau perlu yang ketiga 3 kali baru diracik dengan namanya nasi aron, dicampur lagi dengan nasi aron, dikasih dengan yang namanya air panas, baru kemudian dicampur dengan dedak, baru diberikan ke ayam. Itu artinya apa? Kita sudah mengurangi minimal 60% potensi risiko, potensi penyakit, potensi kematian dari ayam kita itu. Ini sharing sedulur karena saya sudah mengalaminya, dan terus terang waktu itu saya memang ambil ikan asin langsung campur di racikan. Saya mungkin karena buru-buru tidak memberikan air panas dan tidak membuang airnya, dan kemudian saya kasih. Ayam kemudian memiliki 2 gejala yang saya katakan tadi, sering minum, minta minum, dehidrasi. Kedua, kepalanya mulai bengkak. Nah, yang ketiga,
tidak lama, paling 1 malam dia akan mati. Oleh karena itu sedulur, prinsip ekonomi memang kita harus tetap gunakan, tetapi pengolahan pakan alternatif adalah salah satu menghindari potensi risiko itu. Kepala ikan teri, waspada, hati-hati. Ada borak, ada pengawet. Salah kasih, salah olah, risikonya ayam kita mati. Mau dari ayam remaja, mungkin itu pemanggang, maupun indukan, maupun jago. Sharing saja sedulur, berbagi pengalaman. Salam sehat, dan ini akan saya tempatkan ke tempat kotoran ayam untuk jadi pupuk. Saya harus hati-hati untuk menggunakan kepala ikan untuk berikutnya, kecuali saya 3 kali merendamnya dengan air panas, lalu membuang air cuciannya atau air rendamannya, untuk kemudian baru yang sudah direndam dicampur dengan pakan alternatif lain, bisa dedak, bisa nasi aron, mungkin bisa juga dengan pur. Sehat selalu.